Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu ulama karismatik Aceh yang dibunuh saat mengumandangkan azan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Seorang ulama pejuang yang tangguh dalam menghadapi Belanda. Saat itu Teku Pekan yang berlatar belakang ulama, sudah menjadi rutinitas menjadi pimpinan pasukan perang melakukan ritual doa dan berzikir berserah diri kepada Sang Pencipta sebelum memulai sebuah peperangan. Kegiatan itu dilakukan di Menasah, Musala Ayah Gadeng, kawasan Manggeeng. Sebelum terjadi pemberontakan, pada tahun 1921 di Labuhan Haji, dikirim seorang ulama terpandang yang dikenal dengan Abu Lampisang yang berasal dari Sim, Aceh Besar. Sedangkan di Blangpidi, dikirim dari Kutaraja, Tengku Muhammad Yunus Long yang dikenal dengan Tengku Dilong. Tengku Dilong adalah ulama yang anti-kolonial Belanda. Beliau disebutkan berteman akrab dengan Teku Pekan, sehingga sebelum melakukan penyerangan Tangsi Belanda, Teku Pekan bersama pasukannya singgah di Balai Pengajian Tengku Dilong. Saat malam hari Teku Pekan mengatur siasat penyerangan. Pasukan dibagi menjadi 3 kelompok yang dipimpin oleh satu orang, setelah menempuh perjalanan 20 km berjalan kaki dari Manggeeng. Tepatnya subuh Jumat tanggal 11 September tahun 1926 usai berdoa, seluruh pasukan menuju pusat kota Kabupaten Aceh Barat Daya di Kecamatan Blangpidi yang telah dijadikan markas Belanda regional. Teku Pekan bersama puluhan pengikutnya menyerang Tangsi Belanda pada waktu sahur, maka para marsose yang sedang terlelap banyak yang tewas seketika itu. Dalam serangan tersebut beberapa kali senapan marsose Belanda tidak berfungsi seperti biasanya saat hendak menembaki para pejuang Teku Pekan. Kemudian para pejuang dari Bumobreh terus maju menggempur dan memporak-porandakan isi kem marsose Belanda, sehingga terjadilah banjir darah, baik di pihak Teku Pekan maupun marsose Belanda. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, Teku Pekan kemudian mengumandangkan azan. Saat itu ada seorang marsose Belanda melepaskan tembakan ke arah Teku Pekan yang mengenai dada beliau, sehingga Teku Pekan terjatuh dan syahid pada ketika itu. Putra Teku Pekan yang bernama Teku Muhammad Kasim saat melihat ayahanda dari kejauhan yang sudah gugur, beliau menjadi emosional dan menyerang dengan semangat tinggi. Ia meraih potongan pecahan kaca yang bertaburan di dalam kem Belanda untuk menghantam tubuh salah seorang marsose yang menembaki Teku Pekan. Sebelum kaca mengenai tubuh lawan, hantaman peluru dari marsose lainnya menembusi tubuh Teku Muhammad Kasim yang membuat beliau ikut gugur di dalam serangan itu bersama ayahanda, Teku Pekan. Beberapa panglima dan pejuang yang selamat melarikan diri dan kembali bergerilya di hutan-hutan pedalaman Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, diantaranya Pang Pancuk dan Sidi Rajab, sehingga membuat Belanda semakin ketat dalam pengamanannya di wilayah Aceh Barat Daya. Pada bulan Maret tahun 1927, saat pasukan marsose melakukan sweeping di Gunung Sabi, mereka kembali disergap oleh para pejuang Aceh Barat Daya. Dalam penyergapan itu, beberapa korban jatuh di pihak marsose Belanda. Teku Nana sebagai Ulebalang Manggeng yang dituduh menutup-nutupi laporan tentang aktivitas para gerilyawan kepada Belanda mengakibatkan ia dicopot dari jabatan sebagai Ulebalang Manggeeng. Setelah itu Ulebalang Manggeeng dipegang oleh Cut Mamat. Teku Pekan bersama pengikutnya syahid di tahun 1926, dalam usia 40 tahun, karena beliau diperkirakan terlahir pada tahun 1886. Teku Pekan, Teku Muhammad Kasim dan 5 pejuang lainnya, dimakamkan tidak jauh dari lokasi syahidnya, yaitu di Komplek Masjid Jamik Blangpidi Kabupaten Aceh Barat Daya. Peristiwa perlawanan Teku Pekan,
memiliki kemiripan dengan peristiwa perlawanan para ulama di Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa, dan mirip pula dengan perlawanan masyarakat Cilegon, yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Banten dan para ulama lainnya. Menjadi saksi betapa kokohnya semangat yang dimiliki ulama harismatik Aceh tersebut dengan para pengikutnya. Inilah sekilas tentang kisah salah satu ulama harismatik Aceh yang dibunuh saat mengumandangkan azan. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.